Oke, halo semuanya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, yaitu gimana pendekatan yang lagi ngetren, STEM, diintegrasikan ke kurikulum merdeka di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, gimana ini semua jadi cetak biru buat para inovator masa depan kita. Yuk, langsung kita bedah. Coba deh kita mulai dengan satu pertanyaan simple tapi penting banget. Kedepannya, mana sih yang lebih berharga? Selembar ijazah yang jadi bukti formal, atau justru kemampuan kita buat beneran bikin sesuatu, mecahin masalah, dan berinovasi? Menarik kan? Nah, kurikulum merdeka punya jawaban yang keren banget nih. Katanya, kita nggak perlu milih, dua-duanya sama pentingnya. Dan jembatan yang nyambungin antara nilai di ijazah sama skill di dunia nyata itu ya pendekatan yang kita sebut STEM ini. Terus, STEM itu apa sih sebenarnya? Penting banget buat kita pahami. Ini bukan cuma gabungan 4 mata pelajaran, sains, teknologi, teknik, dan matematika yang jalan sendiri-sendiri. Bukan. Kata kuncinya itu integrasi. Jadi ini adalah sebuah cara kerja di mana keempatnya dipakai bareng-bareng buat mecahin masalah yang beneran ada di sekitar kita. Kenapa sih sekarang ini jadi heboh banget? Jawabannya simple, dan jujur aja ini soal relevansi di dunia kerja. Data nunjukin kalau profesi di bidang STEM itu pertumbuhannya paling cepat dan gajinya juga jauh lebih tinggi. Jadi ini bukan cuma soal belajar, tapi juga soal masa depan ekonomi, baik buat individu maupun buat negara. Oke, biar kita ngerti gimana STEM ini jalan, kita harus lihat dulu kerangkanya. Kurikulum Merdeka itu dibangun di atas 3 pilar utama. Yuk kita lihat satu-satu. Nah, ini dia 3 pilar utamanya. Gampangnya gini deh. Pertama ada intrakurikuler, ini kegiatan belajar mengajar inti di kelas. Kedua, kokurikuler, disinilah siswa menerapkan ilmunya lewat proyek-proyek nyata. Dan yang ketiga, ekstrakurikuler, ini wadah buat mereka yang mau mendalami minat dan bakatnya lebih jauh lagi. Tiga-tiganya ini saling melengkapi. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih STEM ini beneran diterapin di lapangan? Dari dalam kelas sampai kegiatan setelah jam sekolah. Kita mulai dari pilar pertama, di dalam kelas. Lupakan deh cara belajar yang cuma ngapalin rumus. Di sini, guru-guru pakai metode kayak pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah. Tujuannya apa? Supaya siswa itu ngerti, oh ternyata ilmu ini tuh ada gunanya buat bikin solusi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini nih yang menurut saya paling keren, konsep etnostem. Ini cara jenius buat nyambungin sains modern dengan kearifan lokal kita. Coba deh lihat contoh bikin jamu ini. Waktu kita misahin sari-sarinya, itu sains. Alat-alat tradisional yang dipakai, itu teknologi. Ide kreatif biar jamunya awet alami, itu teknik. Dan pas ngitung takaran sama biayanya, itu matematika. Keren banget kan? STEM jadi terasa dekat dan relevan sama budaya kita. Lanjut ke pilar kedua, kokurikuler. Mungkin teman-teman lebih kenal istilah P5 ya, atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, mulai tahun 2025 nanti, ini bakal berevolusi. Sekolah-sekolah bakal punya kebebasan lebih buat bikin proyek yang sesuai sama kondisi daerahnya masing-masing. Jadi nggak terpatok sama tema dari pusat lagi. Biar kebayang, kita bedah satu contoh proyek canggih ya. Bikin sistem siram tanaman otomatis pakai IoT. Gini alurnya. Pertama, siswa belajar sainsnya. Gimana cara kerja kelembapan tanah. Terus mereka pakai teknologi, kayak Arduino. Abis itu, mereka ngerancang sirkuit dan sistem fisiknya. Itu ilmu teknik. Terakhir, mereka pakai matematika buat ngitung data dari sensor. Tuh kan, semua elemen STEM kepake semua. Dan pilar terakhir, ekstrakurikuler. Kalau tadi intra itu fondasi, koku itu aplikasi, nah ekskul ini ibaratnya inkubatornya. Disinilah siswa yang emang punya minat gede di bidang STEM bisa benar-benar ngegas dan ngasah bakat mereka. Bentuknya apa aja? Wah, macam-macam. Ada klub robotik yang ngajarin cara berpikir komputasional. Ada klub coding, biasanya buat pemula pakai platform kayak Scratch yang seru banget. Terus yang udah klasik, ya ada kelompok ilmiah remaja atau KIR, sama tim olimpiade yang emang udah jadi kawah candra di muka buat calon ilmuwan. Tapi tentu aja ya, ide sebagus apapun, implementasinya pasti ada tantangan. Penting banget nih kita jujur lihat kendala yang dihadapi guru-guru di lapangan dan gimana cara ngatasinnya. Jadi, setidaknya ada 4 tantangan utama buat para guru. Pertama, soal kurikulum yang capaiannya kadang dirasa terlalu luas ya. Kedua, soal waktu, karena proyek itu pasti makan waktu lebih lama. Ketiga, penilaian. Susah banget kan nilai secara adil siapa ngerjain apa di kerja kelompok. Dan yang keempat, ini masalah klasik, fasilitas yang terbatas.
Tapi, kerennya justru mindset STEM itu sendiri yang bisa jadi solusinya. Coba kita lihat, kurikulumnya luas, ya udah kita integrasiin aja. Satu proyek bisa buat ngejar beberapa target sekaligus. Efisien kan? Waktunya terbatas, pakai sistem lock. Jadi ada waktu khusus yang lebih panjang buat ngerjain proyek. Penilaian susah, bikin rubrik yang jelas. Jadi yang dinilai bukan cuma hasil akhir, tapi juga proses dan kerjasamanya. Dan kalau fasilitas minim, nah ini saatnya kreativitas main. Manfaatin bahan-bahan lokal. Inovasi itu nggak harus mahal. Oke, setelah lihat tantangan dan solusinya, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Apa sih visi besar di balik semua ini? Tujuannya mau membentuk generasi inovator yang kayak gimana sih? Ini salah satu perubahan paling fundamental. Fokus penilaian itu sekarang geser. Bukan lagi soal angka di rapor, tapi soal prosesnya. Gimana siswa mikir, gimana mereka kerjasama, gimana mereka gagal terus coba lagi. Penilaian itu soal pertumbuhan, bukan soal menghakimi. Pergeseran ini kelihatan juga di profil lulusan yang dituju. Dulu kan kita kenal P5 dengan 6 dimensinya. Nah, di kurikulum 2025 ini diperluas jadi 8 dimensi profil lulusan. Ada tambahan dimensi kayak kesehatan dan komunikasi. Ini nunjukin kalau yang mau dikembangin itu manusia seutuhnya, bukan cuma otaknya. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ujung-ujungnya, tujuannya bukan buat nyetak siswa yang jago ngerjain soal ujian aja. Tujuannya adalah menciptakan manusia yang adaptif, bisa mikir kritis, dan siap ngasih kontribusi nyata di dunia yang perubahannya cepet banget. Dan ini membawa kita ke akhir pembahasan dengan satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan fondasi pendidikan yang berorientasi pada kreativitas dan pemecahan masalah seperti ini, kira-kira inovasi-inovasi luar biasa apa yang bakal diciptain sama generasi ini? Masa depan itu lagi ditulis sekarang, di ruang-ruang kelas kita.